Ya, topik kita hari ini judulnya adalah ukuran kemencengan dan ukuran keruncingan dari suatu distribusi. Nah, kita lihat dalam bab-bab sebelumnya kita telah belajar pendeskripsian sekelompok data melalui ukuran nilai pusat, letak, penyebaran. Karakter lain yang dapat diukur untuk mendeskripsikan data ialah derajat atau tingkat kemencengan. Pada bab 4 dikemukakan bila nilai min, median, modus dari distribusi frekuensi sama besar, atau dikatakan mean sama dengan MD sama dengan mod, maka distribusi frekuensinya simetris. Distribusi tersebut tidak menceng ke kanan maupun menceng ke kiri, atau tingkat kemencengannya nol. Jika satu pengamatan atau lebih memiliki nilai yang sangat besar, maka rata-rata hitung distribusi menjadi lebih besar dari median atau modusnya, atau dapat dikatakan median lebih kecil dari modus, median lebih besar dari modus tetapi lebih kecil dari meannya. Dalam kasus demikian, distribusi disebut menceng positif karena menceng kanan dan condong kiri. Sebaliknya, bila satu pengamatan atau lebih memiliki nilai yang sangat kecil, maka rata-rata hitung akan memiliki nilai terkecil dibandingkan dengan nilai median dan modusnya. Atau dapat kita katakan median lebih besar daripada min, tetapi lebih kecil dari modus. Distribusi demikian disebut menceng negatif atau menceng kiri dan condong ke kanan. Nah, kita lihatlah dulu ya apanya yang tadi dibahas-bahas ini. Nah, dalam bab ini dibahas mengenai ukuran kemencengan dan ukuran keruncingan dari suatu distribusi frekuensi. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik atau mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengerti tentang ukuran kemencengan dan keruncingan suatu distribusi. Kita mulailah dulu apa itu kemencengan. Ukuran kemencengan. Nah, ada yang masuk, kita masukkan dulu. Nah, ukuran kemencengan atau bahasa Inggrisnya skewness adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan menceng tidaknya suatu kurva distribusi. Dikemukakan bila rata-rata sama dengan modus, median sama dengan modus, maka distribusinya simetris. Bila rata-rata tidak sama dengan median, tidak sama dengan modus, distribusinya tidak simetris. Bila tidak simetris, menceng ke manakah kurva distribusinya? Untuk mengukur kemencengan suatu kurva distribusi frekuensi dapat diketahui dari besarnya koefisien skewness dan besarnya koefisien momen ketiga atau alfa 3. Nah, kita lihat koefisien skewness. Nah, jadi harus kita ingat skewness ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya kemencengan. Nah, apanya dari tadi ceritanya? Jadi cerita itu kayak gini. Dalam sebuah data yang terdistribusi dengan normal,
inilah garis tengahnya. Nah, ini tentunya gambar saya ini tidak begitu pas ya. Dia itu harus berbentuk bel. Nah, inilah kira-kira. Dia berbentuk seperti bel. Nah, kalau ini di tengah-tengah ini seperti kita belajar distribusi normal, inilah yang disebut sebagai MD, median titik tengahnya. Dan mesti kalian ketahui ya, bahwa ujung sini sampai kiamat dunia ini tidak akan pernah bertemu dengan ujung yang di bawahnya. Yang begitu juga yang ini, sampai kiamat dunia tak akan pernah bertemu dengan yang ini. Nah, dia berbentuk, kalau orang Inggris bilang, yang normal itu ialah bell shaped, berbentuk lonceng. Nah, bayangkanlah lonceng itu kayak mana, kalian itu membayangkan. Nah, biasanya kalau sebelah kiri ini selalu negatif, sebelah kanan ini selalu positif. Nah, tadi ada kita cerita, menceng negatif berarti menceng ke kiri, menceng positif berarti ke kanan. Nah, itu saja dulu saya terangkan ya. Nah, kita masuklah ke yang lain lagi. Nah, katanya tadi untuk mengukur suatu kurva distribusi frekuensi, kita lihat dari adanya koefisien skewness-nya. Ada 3 orang yang menemukannya itu. Ada si Pearson, ada si Bowley, ini bukan orang. Metode 10 sampai 90 persentil. Nah, yang paling sering dipakai orang itu biasanya Pearson. Untuk mengukur koefisiennya itu, skewness-nya, ingat ya, jangan kalian lupa, skewness itu kemencengan. Satu lagi, nah kita kan ada 2 yang mau kita pelajari. Ini dia. Ada 1 menceng, 1 runcing. Jangan lupa itu. Menceng skewness. Kalau runcing apa ya, lupa pula aku Nantilah itu kita tengok adanya itu nanti. Nah, kalau kata si Pearson, koefisien kemencengan itu adalah rata-rata dikurang dari modus dibagi dengan standar deviasinya. Jadi kalau kita lihat, dibikinnya lah ini rumus ini ya kan. Nah, menjadi dipindahkannya ini kemari. Mananya nih? Di hubungan antara X rata-rata dikurang modus sama dengan 3 kali rata-rata dikurangi modus. Nah, kita lihat dia dari sini. Maka kata si Pearson bahwa koefisien kemencengan atau skewness adalah 3 kali rata-rata dikurangi dengan median. MD median, mod modus, lupa saya Nah, deviasi atau simpangan, standar deviasinya. Nah, itulah dia kalau si Pearson. Kalau si Bowley, ini dia agak panjang karena dihitung kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ya, jadi agak ribet. Tapi nggak apa-apa, kita lihat saja nanti. Terus yang ketiga ada metode 10 sampai 90 persentil. Nah, inilah rumusnya nanti. Kalian lihat di buku yang udah aku kasih itu ya. Jangan nggak kalian baca itu, bacalah supaya kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Menurut Gupta dan Gupta katanya, jika koefisien skewness positif, berarti median lebih besar dari rata-rata, lebih kecil dari modus. Kita lihat di sini. Maka distribusi frekuensinya menceng ke kanan atau condong ke kiri. Mana gambarnya ini? Mana yang ke kanan? Inilah dia, kita tengok ya kan, ini titik tengahnya. Coba kita lihat. Inilah tengahnya. Baru menceng ke kanan. Atau condong ke kiri. Pening kepala lihat gambarnya kayak gini Coba kita lihat lagi. Cobalah kita
Tanya chat GPT aja lah, capek pala kita melihat gambar ini. Coba kita lihat ini. Ini kita copy dulu. Kita copy. Dah, kita buka chat GPT. Kita suruh dia. Kita besarkan layar. Mati. Kenapa begini? Kita bikin ini. Tolong dulu gambarkan. Gambarkan sesuai dengan kalimat berikut. Kita suruh dia lah supaya agak paham kita. Mananya nih? Ini kita delete. Cep. Dah. Kita suruh dulu, coba digambarnya dulu yang betul. Di gambarnya ini ya. Makanya kita biasakan pakai chat GPT nih. Kadang yang nggak paham kita tanya dia. Wah, canggih kali pula ini. Kurva distribusi frekuensi, kita lihat dulu ya. Berikut, nah kita turunkan gambarnya supaya kalian nampak. Sananya nih. Nih. Ini gambarnya seperti ini. Lebih canggih pula ini. Kita suruhlah dia buat gambar yang sederhana. Sederhana. Jangan canggih-canggih kali. Enter. Kita suruh dia gambar yang sederhana. Kita tunggu dulu ya. Ini kadang lambat dia, tergantung internet kita. Positif. Nggak nampakku pun. Buat gambar yang ada sumbu X dan Y-nya. Kita suruh dia coba. Uak ini kadang-kadang ya kan. Kadang cepat, kadang lambat. Tapi skewness positif. Ini dia. Berikut katanya di sini adalah ilustrasi sederhana kurva distribusi frekuensi skewness positif dilengkapi dengan sumbu X dan Y. Sumbu X mewakili nilai data, sedangkan sumbu Y menunjukkan frekuensinya. Inilah X ya kan? Inilah dia. Tap. Inilah frekuensinya. Tap. Kita lihat. Katanya di sini, ya, kurva ini menunjukkan kemiringan ke kanan dengan median lebih besar daripada min, lebih kecil dari modus. Kita bikin lagi ya kan, kita suruh dia dulu. Tolonglah kau gambar yang sederhana. Gambar yang sederhana sehingga nampakku kemiringan ke kanannya. Nah, kau bikin dulu. Kita lihat. Kita tengok dulu betulnya dibikinnya. Tadi itu tak nampak ini. Mana pula merengnya ini? Sama saja saya lihat. Pening kepalanya tak mau dia lagi. Merajuk dia tak mau lagi. Tak dibikinnya lagi gambar itu. Sudahlah, udah hang dia ini. Nanti aja kita tunggu. Inilah nanti kita lihat distribusi menceng ke kanan. Kita lanjut lagi ya. Jika harga koefisien skewness negatif, berarti median lebih besar daripada min, lebih kecil dari modus. Maka kurva distribusi menceng ke kiri atau condong ke kanan. Mana gambarnya? Hampir-hampir sama tadi ya. Coba kita bandingkan dulu ya. Kita bandingkan dulu. Horizontally split. Ini tadi, ini katanya condong ke kanan, menceng ke kanan, condong ke kiri. Ini gambarnya, kita kecilkan supaya nampak. Dia tadi katanya ini menceng ke kanan, condongnya ke kiri. Nah, sekarang yang ini dulu kita kecilkan. Ini kita besarkan sedikit. Nah, kita bandingkan. Ini dia.
Yang ini tadi, yang gambar ini gambar ini menceng kanan, condong kiri. Nah, ini menceng kiri, nah, condong kanan. Mana condongnya ini? Inilah dia ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini garis tengahnya. Ini garis tengahnya. Nah, ini dia garis tengahnya. Ya, yang pendek, nah ini yang pendek ini, dia inilah yang untuk melihat kecondongannya. Nah, kalau dia yang panjang, ini lihatlah arah mencengnya. Nah, ini kan kayak gitu katanya. Ini kalau ke kiri dia, menceng dia yang panjangnya menceng ke kiri. Yang pendeknya ke kanan, itulah condongnya. Nah, udah paham kita ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini kita hapus dulu ini. Nah, kok lari kemana ya, ini dia. Nah, ini dia. Jika koefisien skewness-nya 0, berarti min, median, dan modus itu sama nilainya. Maka disebut dengan simetris. Inilah dia yang tadi saya bilang itu, dia normal. Nah, ini dia. Nah, ya. Oke, kita lihat contoh soal dulu. Laba yang diperoleh 10 perusahaan pengembang perumahan atau real estate yang diambil 100 bukan 10 secara acak dalam puluhan juta rupiah di 3 kota, Jakarta, Surabaya, Makassar tahun lalu. Tabelnya seperti berikut. Nah, inilah dia. Jadi kalau labanya antara 20 sampai 29 juta ada 4 perusahaan. 30 sampai 39 ada 7 perusahaan. 40 sampai 49 ada 9 perusahaan. Sehinggalah dia 90 sampai 99 perusahaan ada 7. Nah, kalau kita lihat data ini, yang paling banyak perusahaan itu di sekitaran laba 60 sampai 69. Ada 25. Yang paling sedikit yaitu kalau laba perusahaannya 20 sampai 29, cuman 4 perusahaannya. Itu dulu yang kita tahu. Nah, kita lanjut lagi. Ditanya, hitunglah koefisien skewness dari distribusi laba yang diperoleh oleh 100 perusahaan pengembang perumahan dengan metode Pearson dan metode Bowley. Allah, dua-dua pula disuruhnya, bukan satu saja. Pearson dan Bowley. Nah, kita lihat dulu. Banyaknya ini, bah. Aduh. Nah, kita lihat di sini. Pertama tadi katanya, sebelum kita naik ke situ, kita buka dulu rupanya kemana rumus si Pearson itu rupanya tadi lupa. Kita belah saja layar. Kita lihat sajalah. Metode si Pearson tadi. Ininya si Pearson. Nah, ini berarti 3 rata-rata dikurangi median dibagi standar deviasinya. Nah, kita lihat ini yang hitungnya apalagi seperti ini. Lama lah ini. Alah. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat di sini. Di sini 20 sampai inilah frekuensi. Tap di total 100 dia. Nah, M. Kenapa ada M? Tadi rumusnya tak ada M. Ya udah, tak apa-apalah. M ini adalah titik tengah antara 20 sampai 29, titik tengahnya 24,5. D ini adalah apa keterangan D ini? Oh, Allah. Mana tadi rumusnya itu? Oh. Ya, kita lihat dulu. D 4. Ini jadi minus 4. 7 jadi minus 3. 9 minus 2. Oh, alah. Ya, ini urutannya ya. Ini yang tengah-tengah dia bikin 0. Nah, ke bawah dia positif, ke atasnya negatif. Nah, dikalikanlah ini dengan ini, dapatlah ini.
Baru ini dikuadratkan, dapatlah ini. TP kelasnya, berarti yang paling bawah dari 20 itu adalah 19,5. Nah, TP kelas yang ini 29,5. TP kelas yang ini, inilah dia. Ini 49,5 dan seterusnya. Baru FC. FC ini, apa maksudnya F? 4. Bah, mana ini? FC ini dia, kita lihat rumusnya. Walah. Coba ya, tenang kalian dulu. Kita lihat dulu. Kita copy dia pakai snipping tool. Kita ini trap. Nah, kita copy. Kita pastekan ke chat GPT. Tap. Oh, coba terangkan dengan sederhana. Oh, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ngerti untuk menghitung koefisien skewness metode Pearson dari data berikut. Tap, kita pastikan, sap, nah, enter. Biar diterangkannya dulu. Yang tadi, oh ini gambarnya tadi, oh, alah, udah digambarnya rupanya, udah siap. Nah, ini tadi kita suruh dia, tolonglah kau gambar yang sederhana sehingga nampakku kemiringannya ke kanan. Nah, udah digambarnya. Kita lihat dulu. Oh, ini gambarnya. Nah, ini kan sumbu X-nya, data, ini frekuensi. Ini distribusi frekuensi. Ini kan ada keterangan di sini. Ini mean rata-rata, yang warna hijau ini median, yang ini modus. Berarti tapi tak ada dibikinnya di sini kecondongannya. Nah, harusnya kalau yang tadi itu gambar itu kan di sebelah sininya harus ada juga di gambarnya. Inilah kemencengan. Nah, inilah kecondongan. Nah, tapi tak apa-apalah, yang penting udah capek dia menggambar itu, kita hargai dulu. Nah, ini dia. Bah, ini kok lain rumusnya. Kita lihat ya. Untuk rumus menurut ChatGPT, rumus Pearson itu koefisiennya 3 kali min dikurang median dibagi standar deviasi. Nah, kita tengok buku kita tadi. Apakah seperti itu? Kita lihat ya. Pelan-pelan saja kita belajar. Nggak ada yang dikejar. Nah, 3 kali. Wah, mana ini? Kok beda? Nah, ini kita bagi 2 layar kita. Nah, katanya 3 kali min. Oh iya, ini dia. Ini kan rata-rata itu bahasa Indonesia, min bahasa Inggrisnya. Dikurangi dengan mediannya, dikurbagi dengan standar deviasinya. Pertama kata ChatGPT. Nah, carilah standar, bukan. Mana? Nah, cari rata-ratanya dulu. Nah, katanya di sini, rata-rata data kelompok dihitung menggunakan tengah kelas. Manalah itu? Inilah dia. Mana dia tadi data itu? Kita buka lah kemari. Nah, nampak kita lah tengah kelas. Nah, MI. Inilah dia. Tengah-tengah dari sini 24 dengan 29 itu 24,5. Nah, kita lihat lagi. Katanya di sini menggunakan tengah kelas dikali dengan frekuensinya. Kemudian dijumlahkan. Rata-rata dihitung dengan sama dengan X bar sigma frekuensi kali tengah kelas dibagi sigma frekuensinya. Cobalah dulu ya. Kita kenapa ini layarnya ini, bos? Sensitif kali. Nah, kita coba dulu. Ini tadi, data ini. Supaya kita jangan capek. Kita suruh dia dulu mengetiknya. Tolong tulis ulang tabel soal di atas, tabel data di atas ke dalam format Excel. Pengen capek kita, enter, tab. Kita suruh dia supaya jangan capek kita menulisnya. Nah, ini agak lama biasanya, biar aja dia mikir di situ ya. Nah, sekarang udah dapat kita rata-ratanya. Nah, di sini katanya
Kemudian kita cari mediannya. L, batas bawah kelas median. Nah, berdasarkan tepi kelas median ada di kelas tepi bawah 49,5. Karena frekuensi kumulatif mendekati setengah dari total. Nah, tunggu kita tengok dulu. Nah, udah siap dibuatnya. Kita download. Tap. Nah, kita pencet aja. Ini dia udah terbuka. Kita tengok, tapi kadang-kadang sebesar datanya dibuatnya. Tapi nggak apa-apa, daripada capek mengetik. Kita tengoklah dulu apanya hasilnya. Macam mana? Bajakan Microsoft Office-nya. Nah, ini dia. Coba kita bandingkan. Sama tidak angkanya? Tarik sini. Tarik sini. Ini sini. Kita kecilkan. FC kita bandingkan 0. 4. Paling bawah 93. Ini 100. Nah, tepi kelas 19. Ini 89,5. Ada yang kurang dia yang ini. 99,5 100. Ini 63 21 positif 3 94,5. Nah, kita ketik aja di sini. Ini aja yang kurang. 100. Enter. Baru di sini 99,5. 99,5. Enter. Nah, tadi katanya sigma Fi kali Mi. Ya kan? Sigma Fi kan begitu tadi kata rumus itu. Coba kita tengok dulu. Apa katanya? Ini dia. Cari dulu sigma Fi kali Mi. Berarti kita lihatlah. Inilah dia. Udah dikalikan. Ini kan harusnya sigma Fi kali Mi. Mi. Kok mana ini? Kita bikin saja di sini ya. Kita ketik aja sigma Fi kali Mi. Enter. Kita sama dengankan. Inilah dia 4 kali ini. Enter. Tab. Baru kita tarik ke bawah. Entah bisanya. Betulnya nih kita tengok. Ya betul. Betul. Yang ini. Berarti kurang satu. Kurang tarik satu lagi. Kita tarik ke bawah. Kita cek. Cek ya. Betul. Berarti kita nanya. Kita tarik. Tadi katanya sigma. Berarti kita disuruh menghitung totalnya. Sum. Kita tarik dia ke bawah. Kita sum. Kita tutup kurung enter. Inilah totalnya. Perkalian sigma Fi kali Mi. Nah, kita lihat lagi di sini rumusnya. Apa katanya? Katanya di sini, mana dia tadi? Ini dia. Sesudah itu cari. Ada katanya lagi di sini, dibagi 100. Dibagi 100. Ini bagi 100. Kita klik bagi 100. Enter. Cap, udah. Baru kemudian katanya mediannya dicari. L sama dengan batas bawah kelas median dikali N/2 dikurangi F. Frekuensi kumulatif. Sebelum kelas median. Batas bawah kelas median. Median ada di kelas dengan tepi kelas bawah 49,5. Kita bandingkan ya. Mana tadi gambar kita itu? Ini. Kita tarik dia kemari. Tap. Kita bandingkan. Katanya tepi bawah kelas median itu 49,5 atau di kelas 50 sampai 59 ini dia. Tap. Inilah dia. L-nya itu karena frekuensi kumulatif yang mendekati setengah dari total 10 pula 100 tadi, ini kan totalnya semua 100. Dibagilah 2, 50 yang mendekati 50 jumlahnya. Nah, berada di sini. Inilah dia mediannya. Kenapa? Caranya beginilah, kita tengok ya, kita hitung. Ya, kita coba. Ini dia ya, kita coba. Mananya nih? Ini dia. 4 tambah 7, 11. 11 tambah 9, 20. 20 tambah 16.
36. 30 kalau ditambah lagi ke 25, ini kan tadi 36. Kalau kita tambah lagi, dia sudah lebih dari 50. Nah, kenapa harus 50? Karena total semua sampelnya itu 100. Untuk mencari titik tengah atau median, nah, median itu kan sama dengan titik tengah. Berarti 100 bagi 2 sama dengan 50. Di mana yang letaknya 50? Yang inilah. Yang kalau di sini udah lebih dari 50. Kalau di sini di bawah 50. Nah, makanya inilah yang dibikin jadi kelas median. Nah, kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti ini frekuensi. Kalau kumulatif berarti jumlah total. Kalau kelas median ini kelas median, frekuensinya ini. Sebelum ini berarti 9 tambah 7, 16. 16 tambah 4, 20. Nah, jadi inilah dia. Nah, frekuensi kumulatifnya. Baru lihat frekuensi, bedakan ya. Jadi kalau huruf F besar itu frekuensi kumulatif total. Kalau dia F kecil itu frekuensi biasa. Kita lihat di sini. Frekuensi kelas median. Mana dia tadi kelasnya ini? Nah, inilah frekuensinya 16. Baru C. C ini adalah panjang kelas. Nah, ini kadang-kadang inilah yang disebut range. Nah, ya. Jangkauan. Nah, antara 20 ke 29 itu 10. Maka dari yang tadi kita ketahui, kita cobalah masukkan L-nya. Nah, kita coba ya. Kita bersihkan dulu coret-coretan. Nah, kita lihat L ini tadi dia kumulatif berada di sini 49,5 ditambah N kurang 2, N per 2, 100 bagi 2 dikurangi frekuensi kumulatifnya tadi 20 dibagi lagi dengan frekuensi biasanya 16. Nah, tentu kalau ada seperti ini dulu kita kerjakan 100 bagi 2, 50. 50 kurang 20 sama dengan 30. Nah, berarti tinggallah dia 49,5 tambah 30. Nah, ini per 16. Nah, sekarang yang dikurung inilah kita cari. Nah, capeklah kita kalau mencari itu pakai apa kan, kita lihat saja di sini udah adanya itu. Mana dia ya? Kok nggak ada di situ? Ih, mananya? Kok lain? Alah, wak makan kolak pala awak. Jadi 49 tadi. Jadi kita coba ingat-ingat dulu lah. Kita masukkan ke Excel saja, jangan capek kita. Mana Excel kita tadi? Ini dia. Nah, median tadi 49,5. Tab enter. Baru tadi 30 enter. Di bawah 16 enter. Tadi katanya ini dulu kita kerjakan. 30 ini dibagi mana? 16 ini. Tab enter. Baru dapat kita lah median. Kita ketik di sini median. Kok median? Iyalah tadi median. Berarti ini, nah, kita ketik di sini sama dengan ini tambah ini. Enter, sub, dapat. Nah, sekarang kita cari standar deviasinya. Di sini dikatakan standar deviasi. Rumusnya ini. Di mana D1 adalah deviasi dari setiap kelas terhadap acuan. Biasanya rata-rata atau mediannya. Berdasarkan tabel, nilai FIDI D kuadrat sudah disediakan. Jumlahkan semua FIDI kuadrat dan bagi dengan total frekuensi. Lalu akar kuadratkan hasilnya. Kita tengok dulu. Mana tadi tabel itu? Nah, ini dia. Inilah FIDI sudah dikuadratkan. Sudah ada pun hasilnya 325. Dan bagi dengan total frekuensi. Total frekuensinya 100. Baru akar kuadratkan. Kita 325 100. Nah, kita coba.
Ini 325, enter. 100, enter. Kita bagi, ini bagi ini, enter. Udah dapat, enter lagi. Baru akar kuadrat. Akar kuadrat apa di Excel itu ya? S square. Apa bahasa Inggrisnya? Tunggu kita chat GPT dulu. Apa perintah Excel mencari akar kuadrat? Tanya dia, lupa aku. Apa katanya? SQRT, alah, udah kita lihat. Nah ini SQRT, buka kurung, inilah, tutup kurung, enter, tab. Inilah dia menjadi apa tadi katanya itu, standar deviasi, std-def. Enter. Nah, udah dapat, baru kita masukkan. Kita masukkan koefisien kemencengannya. Rata-rata dikurangi mediannya dibagi standar deviasi. Salah. 3 kali rata-rata dikurang median dibagi standar deviasinya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi udah kita hitung atau belum rata-rata? Udah. Tadi ini berapa tadi rata-ratanya di Excel ini? Mana dia tadi tuh? Ini 6. Ini lupa kita menulis rata-rata. Dah. Dapatlah. Berarti koefisien kemencengan atau skewness-nya kita bikin di sini ya. Kita hitung dulu rata-rata dikurangi dengan median. Ini kurang. Mediannya ini, tab, enter. Baru rata dikali dengan 3. Sama dengan 3 kali ini. Enter, rap, dapat. Baru dibagi dengan standar deviasinya. Ini bagi standar deviasi ini tadi. Enter, trap, dapat 21,67. Mana dia? Kita periksa dulu. Salah kita. Mananya?